Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warjuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam hari ini. Hari ini kita ketemu Nabi Isa alaihissalam. Jadi saudaranya Nabi Muhammad. Termasuk kita yang sebagai umat Islam itu pun juga harus mengimani adanya Isa alaihissalam, ya. Jadi hari ini kita passing over, ya. Jadi istilahnya Sayyid Hussein Nasr itu, kalau hari ini keimanan kita itu mentok, seakan-akan kok kita merasa keimanan kita tidak berkembang atau tidak bertumbuh. Kalau dalam bahasa lain itu keimanan kita kok enggak, rasanya kok enggak manis. Jadi Nasr ini menyarankan ayo kita passing over. Jadi passing over itu kita keluar dari kotak kita. Mungkin teman-teman yang hari ini Sunni, coba passing over menjelajah ke teologi-teologi yang lain. Mungkin boleh ke Syiah, mungkin boleh ke Khawarij, mungkin boleh ke Mu'tazilah, itu enggak apa-apa. Dengan tujuan apa? Yaitu menambah wawasan, menambah pengetahuan, biar kita itu tidak hanya sebatas mengetahui, tapi apa? Kita mengkajinya secara serius, ya. Itulah yang namanya passing over. Kalau teman-teman tadi, passing over itu tidak menjadikan kita rugi. Kayak teman-teman tadi loh, yang hari ini mengikuti Sunni, kok belajar Syiah, itu tidak menjadikan kita kafir. Kita tetap Islam. Sama juga hari ini kita mengkaji teologi cinta kasihnya Al-Masih, itu pun juga tidak menjadikan kita kafir. Jadi teman-teman nggak boleh takut, ya. Jadi maksudnya passing over, kita menggali hikmah-hikmah yang ada di luar kotak kita, yang berbeda dengan ajaran kita. Walaupun nanti ada beberapa golden rule, ada aturan emas yang itu sama dengan ajaran agama kita, ya. Jadi kalau hari ini keimanan kita kok rasanya stagnan, ya, ayo kita keluar, ayo kita menjelajah, ayo kita rihlah. Kalau nanti kita sudah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar sana, ya, nanti efek baiknya waktu kita kembali ke kotak kita akan mendapatkan udara baru, kita akan mendapatkan wawasan baru, ya. Yang mulanya keimanan kita rasanya stagnan, sekarang bisa bertumbuh dan berbunga, ya. Karena apa? Tegasnya Abu Yusuf Yakub Al-Kindi, di mana saya sering menegaskan ini, yang namanya hikmah itu ada di mana-mana, tidak hanya di Islam, tidak hanya di NU atau tidak hanya di Muhammadiyah. Sedangkan hikmah ini adalah cahayanya Tuhan, ya. Jadi tugas kita itu menjumputi hikmah yang itu tercacar-cacar ada di alam semesta. Kalau kita kok mampu mendapatkan hikmah itu, sedangkan hikmah itu adalah cahaya yang itu miliknya Tuhan, dan kita kok mendapatkannya, maka jiwa kita ini semakin bercahaya. Nanti semakin banyak kita mendapatkan hikmah, jiwa kita pun juga semakin tambah bercahaya. Puncaknya katanya Al-Ghazali, kalau jiwa kita itu sudah bercahaya, nanti kita akan ketemu pada sang pemilik cahaya, yaitu adalah Tuhan, ya. Jadi nanti ada istilah juga, yaitu yang namanya hidayah itu jalannya macam-macam. Kayak teman hari ini misalkan belajar MTK kok nggak dapat hidayah-hidayah, ya. Misalkan belajar hukum, fikih, jurisprudensi, kok rasanya gini-gini aja kok. Rasanya kok sama saja, ya. Teman-teman kok passing over, mempelajari filsafat, mempelajari Sokrates misalkan, Heraklitus dan lain sebagainya, ya.
ketika passing over ini kok mendapatkan hidayah, itu bisa juga. Yang namanya hidayah itu katanya Al-Ghazali itu sudah dibuka lebar oleh Allah, tinggal manusianya ini mau mengambilnya atau tidak. Makanya di studi Islam itu hidayah itu termasuk adalah Kanjeng Nabi, termasuk para nabi-nabi dan para rasul, termasuk pun juga kebenaran itu pun juga hidayah. Termasuk apa? Termasuk adalah kitab suci Al-Qur'an, ya. Makanya apa? Ayo kita mempelajari ilmu biar kita itu mendapatkan hidayahnya dari Allah. Oke. Dan tema ini itu sebagai salah satu penghormatan kita pada saudara kita yang beragama Kristen atau beragama Nasrani. Jadi apa? Dan sekaligus sebagai bukti kalau kita tadi mengimani adanya Nabi Isa alaihissalam, ya. Kalau iman kita itu benar dan iman kita itu mau benar, yuk kita harus tahu ilmunya. Makanya hari ini kita belajar tentang Isa alaihissalam. Jadi kita tidak hanya sebatas informasi, ya. Hari ini kaconya orang itu kan hanya menerima informasi tapi tidak mau mempelajari. Ini pun sama, nanti kan dikritik habis-habisan oleh Al-Ghazali, ya. Kita nggak boleh hanya sebatas menerima, tapi apa? Ayo kita pelajari. Kalau kita kok hanya sebatas menerima, yang kita terima itu baik, alhamdulillah. Tapi kok yang kita terima jelek, nanti kita pun juga akan mengikuti kejelekan itu. Makanya apa? Ayo kita pelajari. Nanti efek baiknya apa? Keimanan kita itu sebagai bukti kebenaran karena kita punya ilmunya. Ya. Jadi apa? Ini sebagai bukti. Bukti yang pertama apa? Ayo kita menghormati saudara kita yang hari ini sedang merayakan hari Natal. Jadi itu kan banyak perdebatan sekali, terutama orang Islam, ya. Bagaimana hukumnya mengucapkan Natal? Saya mengamati itu dari tahun kemarin, kemarinnya lagi diskusi tentang siapa atau hukumnya mengucapkan Natal, itu hukumnya apa? Perdebatan itu nggak selesai-selesai. Jadi teman-teman kalau menemui itu, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter, entah itu di YouTube, tinggal copy paste yang tahun kemarin di copy paste hari ini. Biar apa? Biar nyadar, sejak dulu sampai tahun ini kok masih debat masalah itu. Kalau kita kok masih berhenti pada perdebatan itu yang sifatnya itu khilafiyah, ya, artinya kita yang umat Islam itu nggak berkembang, kita nggak maju-maju, kita lupa menghidupkan kebenaran yang kita miliki. Kita hanya sibuk memperdebatkan kebenaran, ya. Hari ini kan kita sudah banyak kebenaran, sudah punya ilmu ini dan itu. Tapi kita jangan lupa, ayo kita menghidupkan kebenaran, ya. Kemudian apa? Kalau hari ini kok kita masih ada semacam luka lama, ya, ada dendam lama misalkan, mungkin adanya peperangan antara Islam dan Kristen. Kita pun mungkin juga mengenalnya adanya perang salib. Itu kan banyak periodenya. Bahkan ada yang mengatakan sampai 9 periode. Dan itu berabad-abad. Bahkan ada yang mengatakannya sampai 12 periode. Itu kan sejarah peradaban yang agak kelam, ya. Isinya kan hanya bunuh-bunuhan, ya. Kalau kita masih ada semacam luka lama, ayo hari ini kita tutup, kita ganti halaman yang baru dan kita tulis dengan tulisan cinta. Jadi apa? Moto kita hari ini atau what view kita hari ini, jangan what view kebencian, jangan hatred, tapi apa? Yaitu kita what view-nya adalah cinta. Kita menebarkan cinta pada siapapun. Ini sama nanti dengan ajarannya Nabi Isa yang basisnya itu adalah cinta. Jadi umat Islam, ayo kita menggali kasanah-kasanah yang itu diajarkan oleh Nabi Isa. Termasuk puncak dari kehidupan relasi manusia, itu adalah cinta. Makanya dalam Islam itu ditegaskan, kalau kita umat Islam tidak bisa mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kita itu belum bisa dibuktikan kita itu orang yang beriman. Makanya apa? Ayo kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Ya, kalau kok kita bisa demikian,
artinya kita sudah menjadi umat Islam yang itu sebagai misi besarnya Islam, yaitu apa? Yaitu umat yang rahmatan lil alamin. Jadi cinta sosial, cinta pada siapapun, tidak hanya sebatas pada manusia, tidak hanya sebatas pada pacar kita, atau tidak hanya sebatas pada anaknya Pak Lurah mungkin, atau anaknya Pak RW, tapi apa, semua isi yang ada di alam semesta ini itu layak untuk kita cintai. Kalau kita bisa demikian, kita sudah sukses menjadi umat Islam yang itu punya perilaku rahmatan lil alamin. Oke, itu mukadimahnya ya. Jadi tema hari ini sebagai penghormatan pada saudara dan saudari kita yang beragama Kristen, termasuk apa? Sebagai pembuktian kita kalau kita itu mengimani Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan bukti keimanan kita kepada beliau, ya kita harus mempelajari kasanah-kasanah yang itu diajarkan oleh beliau. Oke, kita masuk sedikit biografinya ya. Jadi ada istilah panggilan atau nama, ya. Kita kan sering mendengar ada nama Isa dan Yesus, ya. Yang benar yang mana? Benar semua, karena itu adalah hanya perbedaan dialektika. Kita boleh mengatakan Isa, kita boleh mengatakan Yesus, ya. Jadi itu hanya bahasa. Biasanya kita kan sibuk pada masalah bahasa dan kita lupa maksudnya bahasa itu apa, ya. Jadi intinya kita paham, nggak boleh kita sibuk pada yang namanya istilah-istilah. Dan sebenarnya istilah Isa ini sebenarnya itu aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu Yesua, ya. Dan nanti orang Islam, terutama orang Arab, itu memanggilnya adalah Isa alaihissalam, termasuk adalah kita yang beragama Islam, ya. Sedangkan orang barat hari ini memanggilnya itu Yesus, ya. Nanti berbeda dengan orang Kristen yang itu mukim di dunia barat. Kayak zaman dulu kan banyak sekali orang-orang Kristen, bahkan juga orang Yahudi yang itu bermukim di dunia barat. Dan orang Kristen ini itu memanggil Isa dengan sebutan Aliasa. Jadi macam-macam ya namanya. Jadi kita boleh memanggilnya Yesua. Kita pun juga boleh memanggilnya Yesus atau Isa Al-Masih, enggak apa-apa. Seperti halnya tadi, tidak menjadikan kita kafir atau murtad, itu enggak, ya. Jadi kita tetap dengan agama kita, ya. Itu kan saya kadang sering dianggap, wah sudah liberal, sudah demikian dan demikian. Saya jawab saja, yang penting saya mau sholat, yang penting saya mau mempelajari ilmu dan lain sebagainya, daripada teman-teman yang menganggap A, B, C dan lain sebagainya tapi nggak mau belajar, apa gunanya, ya. Intinya apa? Kita menambah wawasan. Oke, dan beliau ini lahir di Bethlehem, ya. Jadi istilah lainnya itu Nazaret. Jadi Bethlehem ini salah satu daerah yang ada di Pakistan Utara. Dan ibunya beliau ini namanya Ibunda Maryam. Dan Maryam ini punya ayah namanya Imron, ya. Jadi Maryam dan Imron ini satu keluarga yang namanya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Al-Quran itu kan apa namanya, mengabadikan sejarah-sejarah yang luar biasa, termasuk adalah nama-nama yang itu punya jasa yang hebat. Termasuk siapa? Termasuk adalah Ibunda Maryam. Termasuk kan juga ada surat yaitu An-Nisa, yaitu perempuan. Dan yang laki-laki itu malah nggak ada. Kok saya heran ya. Ini membuktikan apa? Zaman dulu ketika Al-Quran itu turun di daerah Arab, ya, itu kan posisinya perempuan itu sebagai properti, bisa dijual belikan. Bahkan kalau saya itu punya istri, misalkan istri saya 10 gitu kan, dan saya kok sudah meninggal, istri saya itu boleh menikah dengan anak saya atau cucu saya, itu nggak apa-apa, ya. Dan ternyata ada rahasia yang luar biasa, yaitu An-Nisa surat Al-Quran. Ini sebagai bukti bahwa Islam itu menjunjung kedudukannya perempuan karena namanya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya teman-teman hari ini yang itu cewek harus pede, ya, harus percaya diri. Karena apa? Kita dan laki-laki dan perempuan itu ekuivalen. Kita itu sama, nggak ada bedanya. Ini pun nanti akan dibahas oleh Isa Al-Masih.
ya. Nanti ini Maryam ini besar dan dewasa, itu yang membesarkan sebenarnya bukan ayahnya, melainkan adalah seorang nabi namanya itu Zakaria, ya. Dan Zakaria ini punya anak namanya Yahya. Dan Yahya ini kita kenal atau dalam Kristen itu dikenal sebagai sang pembaptis. Jadi sang pembaptis itu semacam baiat suci yang kabarnya saat itu dibaiat dengan air, ya. Nanti jauh sebelum itu, jauh sebelum lahirnya Nabi Isa, ya, itu ada seorang ramal atau hari ini semacam dukun, ya, itu meramalkan bahwa sebentar lagi akan ada raja yang itu di atasnya raja. Dan raja ini akan menaklukkan semua raja. Sedangkan saat itu kerajaan Rum yang itu menguasai, salah satunya itu adalah menguasai daerah Pakistan Utara, mendengar ramalan ini agak cemas, ya. Jadi agak takut. Jadi saat itu rajanya itu kalau nggak salah namanya itu Herodes, ya, salah satu raja dari kerajaan Romawi. Akhirnya sang raja ini membuat kebijakan apa? Yaitu semua bayi yang umurnya itu 2 tahun harus dibunuh, ya. Jadi siapapun ibu-ibu dan ayah-ayah yang itu kok punya bayi yang umurnya kok sampai 2 tahun, itu harus dibunuh karena itu kebijakannya raja yang namanya Herodes. Tapi apa namanya, yang namanya kebijakan dari raja ini ternyata itu didengar oleh Ibunda Maryam, ya. Makanya Ibunda Maryam ini waktu Isa Al-Masih kecil itu dibawa lari ke Mesir, ya, untuk menyelamatkan hidupnya Isa. Nanti pulang-pulang itu sudah dewasa kembali ke Pakistan untuk dakwah. Nanti ada cerita yang populer terutama saat Nabi Isa itu umur 30 tahun. Kenapa kok demikian? Jadi saat umur 30 tahun ini waktunya Nabi Isa menjadi imam, ya. Nanti di umur ini ketemu yang namanya anaknya Zakaria yaitu Yahya. Jadi orang Kristen itu menyebutnya Yohanes. Kemudian Nabi Isa itu dibaiat dan disitulah Nabi Isa punya tanggung jawab besar yaitu untuk berdakwah mengajak semua umat manusia terutama Bani Israel saat itu tugasnya Nabi Isa untuk membenarkan ajaran untuk melanjutkan risalahnya. Dan kabarnya dakwahnya Nabi Isa ini kan hanya 3 tahun, ya. Jadi perjuangannya beliau yang itu banyak pertikaian saat itu, tapi punya tanggung jawab dakwah itu hanya 3 tahun. Yang ini nanti ajarannya sangat luar biasa dan ceritanya Nabi Isa ini kan nggak menikah, ya kan. Jadi teman-teman boleh dicek kira-kira Nabi Isa itu istrinya siapa, karena sampai saat hari ini saya mempelajari itu belum menemukan istrinya Nabi Isa itu siapa, ya. Nanti dalam berdakwah ini, ya, jadi masyarakatnya Nabi Isa kaumnya saat itu dikenal sebagai kaum yang anarkis, ya. Di sisi lain kerajaan saat itu, ya, yang itu anaknya Herodes itu terancam kekuasaannya. Karena apa? Ajaran-ajaran yang itu dibawa oleh Nabi Isa. Akhirnya nanti efeknya apa? Nabi Isa yang berdakwah ini nanti diancam sampai dihukum salib, ya. Jadi teman-teman itu ada film judulnya saya lupa. Itu biasanya kalau hari Natal itu diputer. Saya dulu pernah nontonnya itu di RCTI. Jadi itu siksaan yang luar biasa, digiring dari kota ke kota dan itu sampai ke bukit. Dan beliau Nabi Isa ini tangannya itu dipaku, kakinya pun juga dipaku, yang itu apa? Yang itu dipaku disalib. Nanti ada beberapa versi salib ini, ya, yang mengatakan itu macam-macam. Jadi ada yang bilang yang disalib itu bukan Isa, melainkan itu Yudas. Nanti coba teman-teman dicek, ya. Kenapa kok Yudas? Karena saat itu raja dan tentaranya itu bingung. Wajahnya yang asli yang Isa itu mana? Ya. Jadi karena saat itu kan nggak ada media. Kalau hari ini mungkin ada media, ada smartphone, mungkin Nabi pun juga
bisa WA-an, mungkin juga bisa punya grup, bisa update story dan lain sebagainya, dan wajahnya bisa diketahui. Karena saat itu nggak ada media, otomatis apa, raja itu nggak tahu, tentaranya pun juga sama, nggak tahu wajah aslinya Isa itu yang mana. Sedangkan wajahnya Isa dan Yudas itu wajahnya mirip, ya. Jadi ada yang bilang itu yang disalib itu bukan Isa melainkan itu Yudas. Nanti bagi orang Kristen, Kristen ini mengatakan yang disalib itu ya memang Isa, ya. Tapi nanti waktu 40 hari, ya, waktu 40 hari setelah disalib itu, Isa itu naik ke langit. Jadi ruhnya itu diangkat oleh Allah. Itulah yang disebut kebangkitan Isa Al-Masih. Dan bagi Ahmadiyah, ya, Ahmadiyah ini agak unik. Jadi Ahmadiyah ini bilang memang Isa itu yang disalib. Tapi waktu disalib itu nyalibnya hukumannya itu lama banget, bahkan sampai maghrib. Itu kan dalam ceritanya orang seluruh kota itu kan menyaksikan penyiksaan salib itu. Dan itu kabarnya sampai maghrib. Dan sampai maghribnya itu masyarakat yang menonton kemudian itu pulang. Nah, saat mereka pulang ada beberapa muridnya yang itu masih di situ dan melihat ternyata Nabi Isa itu masih hidup. Akhirnya Nabi Isa ini ditolong, ya. Kemudian ditolong, diajak lari ke Kashmir, yaitu salah satu daerah yang ada di India. Ya, jadi Ahmadiyah ini ingin menegaskan Nabi Isa ke India karena di India ada makam yang itu tertulis Isa alaihissalam. Ya, ini mungkin bisa dicek teman-teman, mungkin dijelajah. Kalau teman-teman itu jeli, ada curiosity and wonder-nya, ada rasa ingin tahunya yang besar, kemudian takjub, ya. Itu teman-teman layak dijadikan sebagai seorang intelektual. Jadi tidak hanya sebatas menerima, ya. Jadi ayo kita curiosity and wonder-nya itu harus kita tumbuhkan. Kita tidak hanya sebatas mendengar saja. Kita harus butuh yang namanya pembuktian. Dan pembuktian ini yaitu harus dengan belajar, senantiasa menambah ilmu. Nanti ada cerita itu, ya. Jadi suatu ketika ada salah satu sahabatnya yang itu tanya sama Nabi Isa, "Wahai Isa, sekarang kok zamannya kok kacau, zamannya kok rusak dan lain sebagainya. Padahal zamannya Nabi Yahya itu masyarakatnya enak, masyarakatnya rukun, masyarakatnya damai, ya." Jadi mendengar itu Nabi Isa itu menjawab, "Dulu zamannya saudaraku, maksudnya itu Yahya, umatnya itu kayak aku. Sedangkan zamanku hari ini umatnya itu kayak kamu, umatnya itu rewel, umatnya itu susah diatur dan lain sebagainya." Jadi itu kan ada beberapa apa namanya yang bilang semakin hari itu semakin ke depan, umat itu semakin martabatnya itu turun, ya. Makanya di sejarah itu mengatakan umat terbaik itu adalah umatnya Kanjeng Nabi, yang itu di situ ada sahabat. Nanti sahabat ini berlanjut sampai hari ini moralnya itu semakin runtuh, moral dan martabatnya itu semakin habis. Makanya apa? Biar moral kita itu semakin hari semakin baik. Dan seperti halnya di awal tadi, kita menjadi umat yang berilmu sekaligus umat yang itu rahmatalil alamin. Makanya hari ini kita jangan berhenti belajar, ya. Artinya kita senantiasa untuk ikhtiar. Kita senantiasa, ayo kita berusaha, baru kita tawakal sama Tuhan. Kita nanti kalau sudah optimal di ikhtiar ini, baru kita serahkan semuanya pada Tuhan. Insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk manusianya. Karena manusianya itu sudah konsisten istiqomah mencari ilmu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu beberapa autobiografinya Nabi Isa. Sekarang kita masuk ke beberapa pandangan yang itu tentang Isa Al-Masih. Jadi beberapa peradaban dan beberapa versi yang itu macam-macam memandang Isa Al-Masih. Pertama yaitu orang Kristen. Orang Kristen itu mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan 100% dan sekaligus adalah manusia. Jadi
ini semacam kayak teman-teman itu mempelajari tasawuf falsafi, itu kan ada istilah bahwa manusia dan Tuhan itu adalah satu kesatuan. Itu kan ada ucapan yang pernah diucapkan oleh Mansur Ibnu Al-Halaj. Ya, beliau ini mengatakan ana al-haq, aku adalah kebenaran. Jadi apa? Aku ini adalah Tuhan. Ini kan sama juga apa yang diucapkan oleh Syekh Siti Jenar, seorang wali, seorang syekh yang ada di Jawa. Ya, jadi suatu ketika itu ada orang bertamu ke rumahnya Syekh Siti Jenar. Tamu ini mengatakan, saya ingin ketemu Syekh Siti Jenar. Ya, kemudian Siti Jenar mengatakan, Siti Jenar itu enggak ada, yang ada itu Allah. Nanti orang ini itu pun juga mengatakan, ya sudah, aku ingin ketemu Allah. Mendengar itu dijawab Syekh Siti Jenar, Allah itu enggak ada, yang ada itu Syekh Siti Jenar. Itu kan membingungkan. Artinya apa? Artinya itu satu kesatuan. Manusia dan Tuhan itu gambarannya seperti halnya satu keping mata uang yang memiliki wajah dua, yang memiliki wajah berbeda, yang itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti halnya pandangannya orang Kristen pada Isa Al-Masih. Jadi Isa itu ya Tuhan, dan Isa pun juga sekaligus adalah manusia. Berbeda dengan pandangannya orang Yahudi termasuk orang Islam, ya. Jadi orang Yahudi Islam ini mengatakan Yesus itu adalah manusia biasa seperti halnya manusia-manusia yang lain. Jadi kalau itu manusia biasa, Yesus itu ya makan, Yesus itu pun juga lapar, ya. Yesus itu pun juga capek dan lain sebagainya, juga tidur dan lain sebagainya. Umat Islam pun juga sama punya pandangan Nabi Muhammad itu juga manusia biasa, ya. Kenapa kok Nabi Muhammad itu istimewa, ya? Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling sempurna karena Nabi Muhammad itu punya mukjizat, ya, punya kelebihan yang itu tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Jadi itu pandangannya orang Yahudi dan Yahudi dan orang Islam. Nanti pun ada juga beberapa aliran Kristen yang itu mengatakan Yesus itu setengah Tuhan dan setengah manusia. Jadi semacam apa namanya, di dalam dirinya itu, dalam dirinya Yesus itu yo ada kemanusiaannya, dan itu pun juga ada ketuhanannya. Ini kan sama dengan ajarannya para sufi. Jadi manusia itu yang fisik ini ya manusia. Manusia makan, manusia tidur. Tapi di dalam diri manusia yang itu ada jiwanya, itu ada ruh keilahian. Makanya dalam studi Islam itu kan ada istilah kutiupkan ruhku ke dalam dirimu wahai Adam. Maksudnya apa? Ruhnya Tuhan itu ditiupkan ke dalam jiwanya Adam, dan itu tidak hanya Nabi Adam saja. Semua manusia di dalam dirinya itu ada ruh ketuhanannya. Makanya aliran Kristen mengatakan Yesus itu ya setengah Tuhan dan setengah manusia. Dan ada studi juga yang mengatakan manusia itu kan ada mikrokosmos sekaligus makrokosmos. Maksudnya apa? Di dalam dirinya manusia itu ada wilayah keilahian. Jadi kalau jiwa kita itu sudah suci dan bersih, sebagaimana tadi di awal saya mengatakan, ya, kalau jiwa kita itu sudah bercahaya dan cahayanya ini terang, itu akan ketemu dengan cahayanya Tuhan. Dan kalau jiwa kita itu sudah bening, Tuhan itu bisa masuk ke dalam jiwa kita. Makanya kalau teman-teman itu mau mendalami ini, kajilah kajian yaitu Mansur Al-Halaj, ya. Jadi itu kan ada nasut, ada lahut. Jadi manusia itu punya lahut, punya wilayah kemanusiaan, tapi manusia pun juga punya lahut. Ketika manusia ini punya lahut, ketika nasutnya itu sudah hilang. Makanya kemarin saat kita itu mengkaji, kemarin apa itu? Kok saya lupa. Apa itu? Ya, jadi Mansur ini mengatakan ketika manusia itu ada lahutnya, nasutnya itu harus hilang. Ya, jadi apa? Kemanusiaan kita itu harus kita singkirkan, egoisme kita harus kita hilangkan.
Makanya selama kita masih ada aku, merasa ini jasaku, merasa ini adalah karena pengorbananku dan lain sebagainya, bagaimanapun yang namanya lahut itu tidak akan bisa muncul ke dalam jiwa kita. Ya. Antara nasut dan lahut ini nanti itu ada pada dirinya Yesus. Ya, itu aliran Kristen. Sedangkan di agama Hindu itu mengatakan bahwa Yesus itu mirip seperti Krishna. Jadi Krishna ini salah satu dewa yang itu diagung-agungkan dan dipuja oleh agama Hindu, ya. Jadi Krishna ini kan gambarannya seperti manusia yang kulitnya itu agak kehitam-hitaman yang itu campuran biru, ya. Jadi Krishna ini seorang dewa, dan Krishna ini adalah dewa yang itu reinkarnasinya Tuhan. Sama seperti halnya Isa Al-Masih, itu seperti halnya Krishna. Jadi apa? Jadi yang namanya Isa Al-Masih itu, ya, itu sebenarnya adalah Tuhan yang itu menjelma menjadi manusia. Jadi yang Tuhan yang manusia itu yang mana? Yo nggak bisa dibedakan. Yo Isa itulah Tuhan, yang itu manusia. Karena apa? Yesus itu adalah reinkarnasinya Tuhan yang itu di dunia ini wujudnya manusia. Itu pandangannya Hindu, ya. Kalau pandangannya orang Buddha, Yesus itu bodhisattva. Jadi seorang manusia yang itu levelnya sudah pada kesempurnaan. Kalau dalam bahasa Islam itu kan levelnya sudah insanun kamil. Seperti halnya saya tadi menyebutkan, orang yang itu sempurna, orang yang itu sudah insanul kamil, itu orangnya itu sudah pada wilayah lahut, wilayah keilahian. Sama seperti Isa Al-Masih, yang dimana jiwanya itu sudah sempurna, jiwanya itu sudah cerah mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Makanya tadi saya bilang, ayo kita menambah wawasan, kita jumput-jumputi hikmah, biar kita itu jiwanya semakin cahaya, ya. Biar apa? Biar kita itu mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Tapi apa? Pandangannya Buddhis ini, Yesus yang itu manusia sempurna, ya, dan itu manusia yang sudah mendapatkan pencerahan dari Tuhan, tapi Yesus ini masih tinggal sementara di bumi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menolong setiap manusia yang lain, ya. Jadi ini sama persis dengan pandangan orang Islam yang itu mengatakan setiap nabi dan rasul itu punya tugas berdakwah, mengajak setiap manusia, ayo berbondong-bondong kita menuju ke Tuhan kita, ilaihi rojiun, ya. Tapi Yesus ini adalah orang yang levelnya itu sudah insanun kamil, ya. Itu orang Buddha. Yang terakhir itu ada satu buku, yang buku ini dianggap itu buku yang isinya filsafat spiritual, atau isinya itu tentang teosofi, yaitu kebijaksanaan Tuhan. Theo itu kan diambil dalam bahasa Yunani, yaitu Tuhan. Sofi itu kebijaksanaan. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui kebijaksanaannya Tuhan, keindahannya Tuhan, kebenarannya Tuhan, keabadiannya Tuhan, bacalah tema-tema yang itu membahas teosofi. Ini pun juga salah satu yang itu dibahas di buku The Urantia Book. Jadi di buku ini dijelaskan apa? Yesus itu adalah God Man, yaitu manusia dewa. Ya, maksudnya apa? Tuhan yang itu sekaligus manusia. Ini pandangannya seperti halnya orang Kristen tadi, yaitu Isa itu ya Tuhan, Isa itu ya manusia. Jadi nggak bisa dibedakan karena apa? Karena Yesus itu adalah God Man, ya. Oke, itu beberapa pandangan, baik itu agama, baik itu buku yang itu punya pandangan tentang Isa Al-Masih. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah
berbicara tentang mukjizat yang ada pada Nabi Isa. Jadi setiap nabi salah satu bukti dirinya seorang nabi itu salah satunya dia punya mukjizat. Jadi setiap nabi itu mukjizatnya sesuai pada zamannya saat itu. Ya, kenapa kok Nabi Muhammad itu mukjizatnya Al-Qur'an, ya? Sedangkan Al-Qur'an itu adalah salah satu sastra terbaik pada zamannya, bahkan tidak pada zamannya, sepanjang masa. Quran itu adalah sastra paling terindah, ya. Kenapa kok tadi Nabi Muhammad itu punya mukjizat Al-Qur'an? Ya karena orang Arab saat itu punya kelebihan yaitu membuat puisi, yaitu membuat sastra. Makanya apa? Makanya harus dibandingkan dengan sesuatu yang melebihi sastranya orang Arab, yaitu adalah Al-Qur'an. Itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa Al-Masih, salah satu mukjizatnya itu saat kecil itu bisa berbicara. Jadi saat itu kan Siti Maryam, itu kan beliau hamil tanpa seorang laki-laki, tanpa seorang suami, yang itu menjadikan Siti Maryam galonya luar biasa. Itu kalau teman-teman itu jeli, di Quran itu kan dijelaskan. Jadi adanya Isa yang itu ada di dalam kandungannya Siti Maryam itu gara-gara ayat yaitu kun fayakun, atau istilah lainnya itu kun. Jadi gara-gara kalimat ini itu ruhnya Tuhan itu lahir yang itu ada di perutnya Maryam. Jadi Maryam yang itu tanpa suami, tanpa laki-laki, tiba-tiba kok itu punya bayi atau hamil, ya. Jadi ini kan menjadikan masyarakat mengecam Maryam itu orangnya zina, pezina dan lain sebagainya. Bahkan orang Yahudi itu mengatakan sama, bahwa Siti Maryam itu seorang pezina. Ya, kalau hari ini kita tahu atau sebagai orang Islam yang baik kita nggak boleh mengatakan demikian, karena apa? Siti Maryam ini adalah perempuan yang itu menjaga kesucian dirinya sebagai seorang perempuan. Bahkan dalam cerita Siti Maryam ini kulitnya tidak ada pun satu laki-laki yang menyentuhnya, apalagi menyetubuhinya. Makanya apa? Nanti ketika lahir seorang bayi, yang bayi ini adalah Isa, nanti diberikan anugerah mukjizat yang itu bisa bicara, yaitu sebagai pembuktian bahwa ibu saya itu tidak zina, ibu saya itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Jadi itu ya. Yang kedua apa? Nabi Isa itu dalam ceritanya itu bisa menghidupkan burung. Jadi suatu ketika itu ada ada tanah yang itu diambil oleh Nabi Isa, kemudian dikemal-kemal, dibentuk menjadi burung, kemudian itu ditiupkan, ya. Yang mulanya tanah yang itu berbentuk burung, kemudian tanah ini bisa berubah menjadi burung yang bisa terbang. Yang ketiga apa? Nabi Isa pun dapat menyembuhkan orang yang itu punya penyakit kusta. Jadi saat itu ada penyakit kusta yang itu dokter manapun atau tabib manapun itu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dan satu-satunya yang bisa menyembuhkannya itu adalah Nabi Isa. Ini kan menegaskan Nabi Isa pun juga seorang dokter. Itu kan ada istilah-istilah yang banyak, ya kan? Jadi Nabi itu punya beberapa gelar, kayak Nabi Idris, kalau orang Yunani itu manggilnya itu Hermes. Jadi Nabi Idris ini terkenal sebagai Nabi cendekiawan atau filosof pertama. Nanti kan kasanah-kasanahnya Nabi Idris atau Hermes ini kan diterima oleh Pitagoras. Dan Pitagoras ini nanti kasanahnya itu diterima oleh Sokrates. Dan Sokrates ini diterima oleh Plato dan Aristoteles. Ya, jadi Plato ini nanti gagasannya itu lari ke timur, dan Aristoteles ini gagasannya lari ke dunia barat, yang itu ternyata sumbernya dari kasanahnya yaitu Dewa Hermes. Kalau dalam Islam yaitu Idris. Sedangkan tadi Idris itu adalah nabi yang terkenal, filosof pertama atau cendekiawan pertama.
Kalau Nabi Isa itu adalah seorang dokter, nanti ada juga nabi yang itu dikenal sebagai arsitektur, yaitu Nabi Nuh yang bisa membuat kapal yang sangat besarnya luar biasa. Jadi itu, jadi beliau mampu menyembuhkan penyakit kusta di mana para tabib-tabib saat itu tidak bisa mampu menyembuhkannya. Dan beliau pun juga dapat mengetahui sesuatu yang tidak nampak, termasuk apa? Rahasia yang itu tersimpan pada hatinya orang-orang. Jadi misalkan hari ini ada Nabi Isa, misalkan kok teman-teman itu menyimpan cintanya naksir sama anaknya Pak RW atau Pak Lurah, itu Nabi Isa tahu. Ya, walaupun Nabi Isa ini nggak mengungkapkannya, tapi beliau ini tahu. Oh, sebenarnya kamu itu naksir anaknya Pak Lurah. Oh, sebenarnya kamu itu sedang galuh. Sebenarnya kamu itu ini dan itu. Bahkan ada cerita juga di autobiografi sejarahnya para nabi-nabi itu. Nabi Isa itu bisa mengetahui sesuatu yang itu ada di dalam rumahnya orang. Jadi misalkan ini kok rumah saya, ada laptop, misalkan ada kopi, ada buku, ada lemari. Misalkan kok Nabi Isa itu lagi lagi jalan ke depan rumah saya, itu bisa mengetahui isi yang ada di dalam rumah saya. Ini kan sama seperti halnya anggapan orang Jawa, yaitu apa? Weruh sadurunge winaruh. Jadi mengetahui sesuatu yang itu belum diketahui. Itulah yang disebut mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang pada zamannya itu belum ada. Kayak Nabi Nuh, zamannya Nabi Nuh itu belum ada kapal. Tiba-tiba Nabi Nuh itu membuat kapal. Itulah yang namanya mukjizat. Kalau itu dirasionalkan itu nggak bisa. Kalau itu dilogikakan sama, nggak bisa. Artinya apa? Artinya jalan satu-satunya kita harus mengimani. Di balik kita tadi mengimani adanya Isa Al-Masih yang itu sebagai seorang nabi, kita pun juga harus mengimani adanya mukjizat yang itu pada Isa Al-Masih. Itu mukjizatnya beliau. Baru kita masuk ke ide-idenya atau teologinya Isa Al-Masih. Yang pertama yaitu ada kerajaan Allah. Jadi orang Kristen itu mengatakan Allah itu logatnya adalah Allah. Jadi kerajaan Allah ini sama, yaitu kerajaan surga. Ya. Jadi di dalam Alkitab itu ditegaskan Allah itu aktif memerintah alam semesta. Jadi alam semesta ini bergerak, alam semesta ini bertumbuh, segala peraturan-peraturan yang itu bergerak ya, yang kelihatannya itu harmonis dan rapi, itu semuanya yang mengatur adalah Allah, dan Allah ini aktif. Makanya dalam Islam Allah itu enggak tidur, Allah itu enggak sare kalau dalam bahasa Jawa. Ini sama dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi Allah itu senantiasa aktif mengatur alam semesta. Tidak hanya pada tumbuhan, tidak hanya pada sesuatu yang ada di langit, ya, termasuk siapa? Termasuk manusia. Kenapa kok Allah itu memerintah dunia? Ya, karena di dunia ini ada hukum yang itu yang membuat adalah Allah. Kalau dalam bahasa Islam adalah sunatullah. Jadi apa? Kalau alam semesta ini ada hukumnya, ayo kita yang manusia, yang itu hidup di alam semesta atau hidup di atas bumi, kita hidupnya jangan keluar yang itu keluar dari hukumnya Allah. Jadi ada kerajaan yang sifatnya itu aspek fisik, ya. Jadi kalau aspek fisik kita harus sesuaikan. Jadi kalau fisiknya kita nggak selesai, nanti yang urusan ukhrawi pun juga kita nggak selesai. Kalau teman-teman itu kok lapar, yo harus makan. Ya, kalau kok teman-teman misalkan puasa nggak makan selama setahun, nggak makan selama 2 tahun, itu artinya kita itu tidak mendapatkan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu ketika apa? Seluruh isi alam semesta termasuk manusia itu berjalan
yang itu jalannya sesuai dengan hukumnya Allah. Itulah yang disebut kerajaan surga. Makanya apa? Ayo kita membangun diri kita menjadi manusia yang baik, yang bijaksana. Disitulah kalau kita bisa, sebenarnya kita itu sudah membangun kerajaan Allah. Ya, karena Allah tadi itu aktif memerintah alam semesta, ya, dan alam semesta ini semuanya bergerak, semuanya berjalan, semuanya itu sudah sesuai dengan hukumnya Allah. Tapi ada satu yang itu kadang bisa melenceng, yaitu adalah manusia. Ya, manusia itu kan diciptakan sekaligus diberikan kebebasan, ya. Kamu saya ciptakan, tapi kamu bebas, kamu mau menjadi manusia yang baik atau kamu ingin menjadi manusia yang buruk, itu adalah pilihan kita. Makanya apa? Yang harus digarap itu adalah si manusianya. Karena apa? Yang bisa melenceng itu hanya manusia. Sedangkan alam semesta ini tidak pernah melenceng dari sunatullah, dari hukumnya Allah. Coba teman-teman itu dicek yang namanya bebek sejak zamannya nenek moyang kita sampai hari ini, yang namanya bebek itu ya pasti demikian, ya pasti makan, pasti beranak, pasti apa? Pasti berkembang biak. Artinya apa sih? Bebek ini tidak keluar dari hukumnya Allah. Artinya apa? Semua alam semesta ini sudah harmonis. Tapi ada satu yang itu tadi bisa melenceng dan bisa tidak, yaitu manusia. Makanya apa? Ayo kita gunakan akal kita untuk menjadi manusia yang baik. Kenapa kok demikian? Karena kerajaan Allah atau kerajaan surga itu tidak hanya didapatkan waktu kita nanti di surga, melainkan kita bisa dapatkan saat kita itu masih hidup di dunia. Ya, kita akan mendapatkan kerajaan surga, kerajaan Allah ketika kita yang manusia itu hidupnya sesuai dengan sunatullah. Bahkan ditegaskan oleh orang Kristen, kerajaan Allah ini tidak hanya yang kelihatan saja, melainkan ada di dalam diri manusia. Makanya apa? Ajarannya Nabi Isa ini nanti ini banyak sekali menginspirasi para sufi, yaitu apa? Yaitu menumbuhkan kerajaan Allah, yaitu menumbuhkan ruh keilahiyahan yang ada di dalam jiwa kita. Makanya sejak awal tadi, kalau jiwa kita itu sudah bening, jiwa kita itu sudah bersinar, ya, dan kita otomatis perilaku kita pun juga bersinar. Kalau kita sudah demikian, artinya sudah ada kerajaan surga atau kerajaan Allah yang itu ada di dalam diri kita. Tepatnya itu ada di jiwa kita. Makanya di Injil itu di Lukas, ya, ditegaskan apa? Lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Maksudnya apa? Ada di setiap manusia. Jadi setiap manusia itu bisa membangun kerajaan Allah, itu bisa, ya. Jadi tidak hanya manusia yang Arab, tidak hanya manusia yang Islam, Kristen, semua manusia itu di dalam dirinya ada kerajaan Allah. Tapi kok gaya hidup kita melenceng dari hukumnya Tuhan, ya artinya kita tidak membangun kerajaan Allah. Makanya apa di awal tadi, kerajaan Allah atau kerajaan surga ini bisa mewujud dan bisa ada ketika seluruh isi alam semesta ini bergerak, yang geraknya itu sesuai dengan hukumnya Tuhan. Ya, kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, ya kita harus berperilaku yang baik. Kayak teman-teman, kalau ingin menjadi orang yang berilmu, ya harus belajar. Kayak teman-teman hari ini pengen punya cewek, ya harus mencari cewek. Itu artinya ada hukum sunatullah yang harus kita ikuti, ya. Karena apa? Ada teman-teman kita yang itu mencari cewek nggak dapat cewek, apalagi teman-teman yang lain yang itu tidak mau ngejar cewek, ya bagaimanapun tidak mendapatkan cewek. Artinya apa? Ayo hidup kita harus sesuai dengan apa yang itu sudah
dibuat oleh Tuhan, yaitu hukum sunatullah yang ada di alam semesta ini. Kalau hidup kita sudah demikian, artinya kita sudah membangun kerajaan surga. Jadi kita nggak harus mati dulu, kita nggak harus wafat dulu, karena sekarang dan hari ini kita sudah bisa membangun kerajaan surga. Ya, makanya apa? Di Markus ini ditegaskan, biar kita itu bisa membangun kerajaan surga. Di Markus ini ditegaskan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cukilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua tapi masuk neraka. Artinya apa? Kalau kita kok sibuk pada dunia, misalkan kok hidup kita kok masih nafsu, masih misalkan matanya itu kok masih melihat cewek-cewek yang itu pakaiannya seksi dan lain sebagainya, ya. Di dalam ayat Markus itu mending matamu itu cukil, ya, daripada matamu itu sulit untuk membangun kerajaan surga. Kayak teman-teman hari ini ingin menjadi manusia yang baik karena pergaulannya itu enggak pas, tidak mendukung, ya. Makanya jalan satu-satunya tinggalkan pergaulan itu, cari pergaulan lain yang itu mendukung perkembanganmu menjadi manusia yang baik. Kalau sudah demikian, kamu sudah step by step pelan-pelan membangun kerajaan surga. Ada juga di Matius itu mengatakan kerajaan surga itu seumpama seseorang pedagang yang itu mencari mutiara yang sangat indah. Setelah ditemukannya mutiara itu yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, kenapa kok hari ini kita kok masih sibuk dengan urusan-urusan yang sepele, urusan-urusan yang nggak penting, ya? Karena mungkin kita hari ini tidak pernah mencari mutiara yang paling indah, ya. Tapi kok kita mendapati ada mutiara yang indah, yang itu sangat berharga, maka kita akan menjual seluruh apa yang kita miliki. Demi apa? Demi untuk bisa membeli mutiara itu. Maksudnya apa? Kalau kita menyadari begitu pentingnya kerajaan Allah, ya, maka ayo kita singkirkan hal-hal yang jelek. Kita singkirkan hal-hal yang enggak penting. Kita mulai hari ini membangun diri kita menjadi manusia yang baik. Itulah yang disebut mutiara yang indah. Oke, itu ya. Itu adalah kerajaan Allah. Oke, itu. Kita lanjutkan. Kita masuk kepada wilayah humanisme. Jadi di ajaran orang Kristen, manusia itu adalah citranya Tuhan. Atau dalam bahasa yang lain, manusia itu adalah gambaran Tuhan. Jadi Tuhan yang itu menduduki di alam semesta yang wujudnya itu manusia. Makanya di awal tadi ada pandangan bahwa Yesus itu yo manusia, yo itu yo sekaligus Tuhan. Maksudnya apa? Yesus itu adalah citranya Tuhan, tidak hanya Yesus. Semua manusia itu adalah citra atau gambarannya Tuhan. Kalau dalam bahasa Islam manusia itu adalah khalifatullah, ya. Yang namanya khalifatullah itu kan pemimpin yang mengganti, ya, yang mengganti posisinya Allah yang itu hidup di dunia ini sebagai manusia. Kita punya tugas untuk merawat, melestarikan alam semesta. Maksudnya apa? Manusia itu punya tanggung jawab, punya tugas baik untuk dirinya maupun untuk alam semesta. Karena manusia itu diamanai, karena manusia itu diamanai oleh Tuhan, yuk kita harus menjaga alam semesta ini yang itu senantiasa tampak indah, ya. Kalau kita yang manusia itu kok diamanai oleh Tuhan, artinya apa? Kita yang manusia itu mirip dengan Tuhan, setidaknya ada beberapa karakter nanti yang karakter kita itu mirip Tuhan, ya. Kenapa kok Kristen punya pandangan demikian, ya? Karena apa? Tuhan itu mengaruniakan keistimewaan
kepada setiap manusia. Ya, artinya apa? Manusia ini istimewa loh ya. Kalau dalam bahasa kajian filsafat Yunani, filsafat peripatetik, itu kan semuanya hampir menegaskan manusia itu istimewa, manusia itu lengkap. Karena apa? Manusia itu punya akal. Dari akal ini manusia itu bisa mengatur dirinya dan bisa kreasi untuk mengatur alam semesta. Sebagaimana orang Kristen, ya, yang itu mengatakan manusia itu punya kehormatan yang paling istimewa yang ada di alam semesta ini, ya. Makanya ada ungkapan pada manusia, ya, manusia itu luhur, istimewa di hadapannya Allah dan unggul di antara ciptaannya, ya. Maksudnya apa? Tuhan itu sudah menciptakan makhluk-makhluk yang itu kan macam-macam, ya. Kayak tadi ada bebek misalkan, ada monyet, ada tumbuhan, ada macam, semuanya yang ada di alam semesta ini, semuanya itu yang menciptakan Tuhan. Tapi ada satu makhluk yang diciptakan Tuhan yang itu paling spesial, yang paling luhur, yang paling istimewa, yaitu adalah manusia. Makanya apa? Manusia itu punya tanggung jawab. Tadi manusia punya tanggung jawab untuk dirinya, untuk menumbuhkan kerajaan Allah yang itu ada pada jiwanya. Sekaligus apa? Sekaligus mengatur alam semesta yang itu sudah diciptakan oleh Allah. Makanya tadi kerajaan surga itu bisa hadir dan bisa wujud ketika manusia dan seluruh alam semesta ini berjalan seiring harmonis yang itu berjalannya sesuai dengan hukum Allah, ya. Dan yang namanya keistimewaan yang ada pada manusia ini tidak hanya pada laki-laki. Perempuan pun juga sama. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan sesuai dengan citra dan gambarannya Allah. Ya, kalau kita menyadari ini, ayo kita menjadi manusia yang baik, yang itu apa? Menebarkan kebaikan pada sesama. Biar apa? Biar alam semesta ini, biar seluruh makhluk-makhluk yang ada ini bisa berjalan sebagaimana hukum Allah. Kalau nanti sudah bisa berjalan semuanya, baru yang namanya kerajaan surga bisa kita dapatkan tanpa kita menunggu kita mati dulu. Oke, itu ya. Kenapa kok orang Kristen mengatakan manusia itu citranya Tuhan? Karena antara manusia dan Tuhan itu ada kemiripan, ya. Yang pertama apa? Tuhan itu sifatnya spiritualitas, manusia pun juga sama. Manusia di dalam dirinya yang itu ada jiwanya. Loh, jiwa ini kan sifatnya spiritualitas yang bisa menjangkau sesuatu yang tidak nampak atau yang sifatnya itu eskatologis. Inilah nanti yang dikejar mati-matian para sufi untuk bisa menangkap wilayah keilahian. Jalannya dengan apa? Yaitu dengan jiwa. Karena jiwa ini yang bisa mengakses wilayah-wilayah Tuhan. Jadi Tuhan itu spiritual, manusia pun juga punya potensi spiritual. Tuhan itu punya akal, Allah itu maha mengetahui, ya. Mengetahui bahkan yang nampak yang tidak nampak. Jadi apa yang kita harapkan, bahkan yang terbesit apapun sedikit saja yang terbesit yang ada di pikiran kita, Allah itu tahu, ya. Jadi Allah itu punya akal untuk mengetahui. Manusia pun juga sama, punya akal dan sekaligus punya keinginan. Keinginan-keinginan kita kan banyak, ya. Jadi keinginan kita kok kita aktualisasikan untuk kebaikan, itu tadi, itu akan mewujudkan adanya kerajaan Allah. Jadi manusia punya akal, sekaligus manusia punya keinginan. Loh, itu pun juga sama dimiliki oleh Allah. Allah itu juga punya kehendak dan bisa menghendaki dan bisa juga tidak menghendaki. Yang ketiga ini ada hubungannya dengan yang kedua. Allah itu maha mengetahui, ya. Dan Allah itu pun juga maha cinta. Manusia pun juga sama dengan akalnya, ya. Allah, kenapa kok
tadi manusia disebut sebagai citranya Tuhan, salah satunya apa? Manusia dianugerahi akal untuk mengakses pengetahuan. Ya, dan Allah tidak hanya memberikan itu, tidak hanya memberikan akal, tapi memberikan hati. Dan hati ini sebagai alat untuk mencintai dirinya maupun sesama manusia. Ya, kalau manusia itu bisa mencintai, Allah pun juga bisa mencintai. Kalau Allah itu mengetahui, manusia pun juga bisa mengetahui. Yang terakhir yaitu kebebasan. Satu-satunya yang punya kebebasan mutlak itu hanyalah Allah. Sama dengan manusia, manusia itu pun juga punya kebebasan, tapi kebebasan yang itu dimiliki oleh manusia itu tidak sama dengan kebebasan yang dimiliki Allah. Ya, jadi 4 indikator ini itulah yang ada pada manusia, sehingga manusia itu disebut manusia itu adalah gambarannya Tuhan, dan itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Bebek itu nggak punya akal, bebek itu tidak punya cinta, ya. Bebek itu misalkan punya cinta, istrinya pasti satu. Tapi bebek itu kan istrinya bisa 2, bisa 3, bahkan besok sama ini, besoknya dengan yang lain. Karena apa? Bebek nggak punya cinta. Kayak kambing itu loh. Habis bersetubuh dengan kambing yang itu, pindah dengan kambing yang ini. Karena apa? Nggak punya cinta. Karena hewan itu nggak punya cinta, ya hidupnya ya demikian-demikian itu sesuai dengan nalurinya. Dan yang punya cinta itu adalah manusia, yang itu mirip dengan Tuhan. Tuhan pun juga sama, yaitu yang Maha Rohman, yang Maha Rohim. Oke, itu ya. Jadi yang awal tadi, ayo kita membangun kerajaan surga. Kita mulai pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena manusia itu adalah citranya Allah. Oke, kita baru masuk ini. Ini 9. Ya, jadi kenapa kok manusia tadi disebut citranya Tuhan itu punya 2 pandangan. Yang pertama yaitu manusia punya keistimewaan. Ini sebelumnya sudah disebutkan tadi, manusia itu bisa mengetahui, punya perilaku kebenaran, bisa mengakses kebenaran, dan manusia itu suci karena diberikan anugerah oleh Allah, yaitu berupa jiwa. Makanya apa? Ayo kita senantiasa mengakses ilmu, mencari ilmu. Ya, artinya apa? Kita sedang mencari kebenaran. Kalau kita sudah mencari kebenaran, ayo kita menghidupkan kebenaran. Kalau kita sudah menghidupkan kebenaran, artinya jiwa kita akan tambah suci dan tambah suci. Kalau jiwa kita itu tambah suci, otomatis apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat pasti pun juga perbuatan suci, pasti ucapan kita pun juga ucapan suci. Kalau kita sudah demikian, kita dengan sendirinya sudah membangun kerajaan surga atau kerajaan Allah. Inilah keistimewaan yang paling khusus yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua yaitu secara umum. Jadi apa? Sifat manusia yang itu membedakan manusia dari makhluknya yang lain. Jadi apa? Manusia tadi, karena itu citranya Tuhan, itu yang hanya memiliki citranya Tuhan, itu manusia. Monyet itu ya nggak bisa sebagaimana yang itu diharapkan oleh Tuhan, karena monyet sejak dulu sampai hari ini ya demikian. Ya, semua makhluk itu ya hidupnya kan monoton saja. Besok makan, hari ini makan, besok makan lagi, dan lain sebagainya. Tapi yang bisa berkreasi, yang bisa inovatif itu hanya manusia. Makanya apa? Manusia ini adalah citranya Tuhan sebagai khalifah yang punya tugas besar, yaitu tugas di alam semesta ini. Untuk apa? Yaitu untuk menumbuhkan kerajaan Allah. Oke, itu ya. Itu citranya Tuhan yang itu tergambar pada manusia. Ini pun juga ada ajaran yang luar biasa yang disebut Golden Rule. Jadi teman-teman,
kalau itu jeli dengan kasanah-kasanah religion, agama-agama, setiap agama itu punya yang namanya golden rule. Tidak hanya di Islam, tidak hanya di Kristen, tidak hanya di Yahudi. Buddha pun juga ada. Hindu pun juga ada. Zarathustra pun juga ada. Ada yang namanya aturan emas. Maksudnya ini memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang itu punya kebaikan budi untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi nasihatnya Nabi Isa apa? Beliau ini mengatakan, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain memperlakukan Anda. Jadi kalau teman-teman itu nggak mau diperlakukan perilaku yang jelek sama orang lain, yo jangan berperilaku jelek sama orang lain. Maksudnya apa? Kalau nggak pengen dicubit, yo jangan mencubit. Kalau nggak pengen disakiti, ya jangan menyakiti. Karena kita tahu menyakiti itu menyakitkan. Ya, kalau kita mengetahui itu, menyakiti itu sangat menyakitkan, ya kita jangan menyakiti orang lain. Karena apa? Karena diri kita sendiri itu tidak mau disakiti sama orang lain. Artinya apa? Ayo kita memperlakukan yang terbaik untuk diri kita sekaligus juga memperlakukan yang terbaik untuk orang lain. Ini kan sama dengan Islam, ya. Islam kan dalam hadis ditegaskan, kita bisa dianggap orang yang beriman kalau kita itu belum mencintai saudara kita, sama seperti halnya kita mencintai diri kita. Artinya apa? Ayo kita menghormati orang lain sebagaimana kita menghormati diri kita. Ada juga yaitu jangan perlakukan orang lain dengan cara yang Anda tidak ingin diperlakukan. Ini sama sebagaimana yang pertama tadi, ya. Kalau teman-teman nggak pengen dijatuhkan, jangan menjatuhkan orang lain. Kalau teman-teman nggak pengen dirugikan, jangan merugikan orang lain, dan seterusnya. Jadi apa? Kalau ingin memperlakukan orang lain, coba ditanya dulu, kira-kira yang saya lakukan ini, kalau itu diperlakukan mengarahnya pada diri kita, nanti efeknya bagaimana? Kalau itu efeknya baik dan kita bisa menerima, ayo kita perlakukan orang lain sebagaimana itu kita memperlakukan diri kita. Artinya apa? Kalau kita mencintai diri kita, ya kita harus mencintai orang lain. Itulah yang disebut golden rule. Yang ketiga yaitu apa yang Anda inginkan pada orang lain, Anda inginkan pada diri Anda sendiri. Jadi kita kan manusia menginginkan yang terbaik untuk diri kita, ya. Kita ingin menjadi orang sukses, kita ingin menjadi orang yang berhasil. Loh, itu kan keinginan semua. Kalau kita punya keinginan demikian, ayo keinginan ini sama sebagaimana kita menginginkan orang lain, sebagaimana keinginan kita pada diri kita. Artinya golden rule ini mengajak ayo kita menjadi manusia yang bijaksana. Jadi manusia yang tahu kebenaran sekaligus orang yang itu mampu menghidupkan kebenaran. Orang yang tahu bahwa menghormati orang lain itu baik, ya. Kita tidak hanya sebatas mengetahui, tapi apa? Kita aktualisasikan untuk menghormati orang lain, bahkan semua orang. Oke, itu ya. Itu yang disebut golden rule. Oke, kita baru masuk ke salah satu tema yang menurut saya ini sangat fundamental. Kenapa kok demikian? Karena ajarannya Nabi Isa Al-Masih itu adalah ajaran cinta, ya. Kalau orang Yahudi atau Yudaisme, ajarannya itu fikih sentris, ya. Jadi kalau apa-apa itu dibaca melalui hukum, ya. Kalau perilakunya itu baik mendapatkan pahala, kalau perilakunya itu jelek mendapatkan siksa, ya, mendapatkan balasan. Itu hukum yang itu basisnya Yudaisme atau orang Yahudi. Tapi basis ajarannya Isa Al-Masih itu adalah cinta kasih. Jadi itu kan di studi Islam dijelaskan kalau orang Yahudi itu
sifatnya fikih, kalau orang Kristen itu sifatnya ihsan, yaitu menekankan pada moralitas, menekankan pada perilaku yang baik. Makanya sebelum tema ini tadi kita membahas yang namanya golden rule, yaitu apa? Ayo kita berperilaku baik kepada semua manusia sebagaimana kita sama memperlakukan diri kita. Ajaran cinta kasih ini nanti atau ihsan itulah nanti yang dikejar mati-matian oleh tasawuf akhlaki. Yang porosnya apa? Yang porosnya itu takholak bi akhlakillah. Jadi akhlaknya manusia yang itu mirip dengan akhlaknya Tuhan. Kalau kita meminjam tadi, artinya kalau kita itu bisa takholak bi akhlakillah, artinya kita sudah bisa membangun kerajaan surga yang ada di dalam diri kita. Ya, karena ajaran orang Kristen itu basisnya cinta kasih, ini menggambarkan bahwa Nabi Isa itu seorang nabi yang punya kasih sayang, yang belas kasihan dan pengampunan dan kebaikan pada sesama. Ya, jadi apa? Karakternya Nabi Isa itu adalah karakter yang itu mencintai sesama manusia, tidak hanya mencintai kaumnya, tidak hanya mencintai orang-orang Hawariyun saja atau yang kita sebut sahabatnya, tidak hanya sebatas itu, melainkan apa? Mencintai kasih sayang dan belas kasihan kepada semua manusia yang ada. Ini kan sama sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak hanya mencintai orang Arab. Nabi Muhammad itu tidak hanya mencintai sahabatnya saja. Bahkan kemarin Jumat saya khotbah itu saya mendapatkan tafsir yang menegaskan bahwa kasih sayangnya Nabi Muhammad tidak hanya untuk orang yang taat saja, tapi Nabi Muhammad pun juga mencintai orang yang itu belum taat, semuanya dicintai. Sebagaimana ciri khasnya Nabi Isa, semangatnya adalah semangat berkorban demi menolong sesama. Jadi siapapun itu ditolong oleh Isa, siapapun pun juga dicintai oleh Nabi Isa, ya. Kalau di Judaisme tadi sifatnya itu adalah fikih sentris, ya. Jadi kan apa? Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya apa? Kalau kamu salah, kamu akan dihukum. Kalau kamu baik, kamu akan mendapatkan balasan kebaikan. Ini apa namanya dibaca melalui jurisprudensi, melalui fikih, ya. Kalau basisnya Yudaisme itu mata diganti mata, gigi diganti gigi, ya. Kalau orang Kristen ini mengatakan cintailah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu, ya. Jadi kok teman-teman itu dimusuhi, jangan kita balas dengan permusuhan, tapi kita balas dengan mencintainya. Makanya ada istilah itu, segarang-garangnya singa, ya, kok kita perlakukan dengan penuh cinta, maka singa itu akan tunduk pada kita, ya. Singa itu kan ganas, singa itu kan mencengkeram, ya. Tapi kok kita balas dengan mencengkeram, maka kita akan dicengkeram oleh singa. Tapi kok singa yang ganas itu kita balas dengan yang namanya cinta, maka singa itu akan tunduk pada kita sebagaimana manusia. Kalau ada manusia yang itu benci sama kita, ada yang memusuhi kita yang tidak sependapat dengan kita karena perbedaan teologi, perbedaan madhab atau agama, tapi orang Kristen atau Isa Al-Masih mengatakan cintailah mereka walaupun itu musuhmu, walaupun orangnya itu membencimu. Kemudian apa? Doakan mereka yang itu mengutukmu, ya. Kalau ada misalkan orang lain benci sama kita, kok mereka mendoakan yang jelek-jelek untuk kita, itu nggak ada ngefeknya pada diri kita, ya. Karena apa? Kalau kita itu sudah menjadi manusia yang baik tadi, sudah sesuai dengan hukum sunatullah dan kita sudah membangun kerajaan Allah, siapapun yang itu mendoakan jelek untuk kita itu nggak ngefek. Karena apa? Karena kita manusia yang baik. Kalau kita kok mendapati itu ada orang lain yang itu mengutuk kita, ayo kita doakan yang terbaik untuk si orang itu.
Makanya di Matius itu sangat terkenal sekali, bahkan ini sering saya sampaikan karena saya suka sekali. Siapa yang menampar pipi kananmu, serahkan kepadanya pipi kirimu. Artinya apa? Kita nggak boleh dendam, kita nggak boleh benci. Seperti halnya tadi, benci jangan dibalas dengan kebencian, api jangan dibalas dengan api harus dibalas dengan air. Ya, maksudnya apa? Kalau ada kebencian, ayo kita balas dengan cinta. Ya, seperti halnya kayak teman-teman kok ditampar orang lain pipi kanannya, serahkan juga pipi kirinya. Ya, artinya kita jangan membalas perilaku jelek mereka dengan perilaku jelek kita. Ayo kita balas dengan perilaku kebaikan kita. Makanya tadi kan saya menyebutnya basisnya ajarannya Isa Al-Masih itu adalah moralitas, puncaknya itu adalah cinta. Itulah perbedaan yang krusial agama Yudaisme dengan Kristen. Kalau Kristen itu kamu salah, kamu dihukum. Tapi kok di Kristen ada orang lain salah, ayo kita cintai. Biar apa? Orang yang salah itu bisa berubah menjadi orang yang baik. Kalau kita memahami ini, seakan-akan kan kita cuek sama orang yang itu jelek. Kita cuek sama orang yang itu membenci sama kita, ya. Dalam hal ini ditegaskan apa? Jadi Isa Al-Masih itu bukan menyetujui adanya ketidakadilan atau adanya kejahatan, ya. Atau Isa Al-Masih itu tidak membiarkan adanya kejahatan yang ada di mana-mana, melainkan apa? Adanya ketidakadilan, adanya kejahatan dan lain sebagainya, ya. Itu bisa berhenti dan bisa stop ketika apa? Ketika kita itu yang sebagai manusia, kita memperlakukannya dengan cara kelembutan dan logika rohani. Makanya tadi, kalau ada orang yang kasar, ayo kita balas dengan kelembutan. Kalau ada orang yang benci, ayo kita balas dengan cinta, dengan cara logika rohani. Jangan pakai akal pikiran. Jangan pakai yang namanya rasio. Kalau rasio itu menegaskan 1 tambah 1 2. Ya, sama juga kalau ada orang memperlakukan jelek sama kita, maka rasio ini menegaskan kamu harus dibalas karena kamu adalah orang yang memperlakukan kejelekan sama kita. Tapi Isa Al-Masih ini menegaskan kita nggak boleh demikian. Tapi apa? Ayo kita balas dengan kelembutan dan logika rohani. Maksudnya apa? Perasaan kita kita pakai. Ya, logika rohani kita pakai, kita pertimbangkan dulu, kita pikirkan mana yang jauh lebih baik, mana yang itu yang paling terbaik, ya. Dengan kita bisa berperilaku dengan penuh cinta dan penuh kelembutan, makanya adanya ketidakadilan, adanya orang jahat, adanya orang yang saling perang dan lain sebagainya, semuanya itu akan selesai, semuanya akan berhenti ketika disikapi dengan penuh cinta dan kelembutan. Oke, ada juga. Ini sama, yaitu cinta kasih. Jadi basisnya tadi ya, basisnya itu adalah teologi cinta. Katanya Kristus apa? Kita itu mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Atau dalam bahasa lain, kita itu mencintai Tuhan karena Tuhan itu lebih dulu mencintai kita. Ya, dilanjutkan jika seseorang berkata, aku mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, tidak bisa mungkin mengasihi Tuhan yang tidak bisa dilihatnya. Kalau hari ini kita mengakui mencintai Tuhan, tapi kok kita masih ada rasa benci pada saudara kita, cinta kita itu absurd, cinta kita itu omong kosong, ya. Makanya tadi di awal, kalau kita itu mengakui mencintai kita, maka kita cintai semua apa yang itu dicintai oleh Tuhan.
Tuhan itu mencintai semua ciptaannya. Kita pun juga sama, harus mencintai apa yang diciptakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita yang manusia ini sebagai gambarannya Tuhan, sebagai citranya Tuhan. Kalau dalam bahasa Islam, kita manusia itu sebagai khalifatullah. Makanya kalau kita itu khalifatullah, kita itu harus menyerupai Tuhan, akhlaknya harus takholak bi akhlakillah. Makanya Isa ini menegaskan ya, kita itu mengaku mencintai Tuhan karena Tuhan itu lebih dahulu mencintai kita. Artinya apa? Cinta kita itu butuh balasan. Karena Tuhan jauh-jauh hari sudah mencintai kita, baru kita menyatakan cinta pada Tuhan. Tapi hari ini kita kan kadang sibuk dengan masalah cinta-cintaan yang gak penting, ya. Padahal sejak dahulu, bahkan kita belum lahir di dunia, Tuhan itu sudah mencintai kita. Kalau dalam bahasa Kristen, Allah itu sudah lama mencintai kita. Karena kita hidup di dunia, kita tertipu dengan yang namanya yang fisik-fisik, ya, tertipu dengan kesenangan-kesenangan sementara, ya akhirnya kita melupakan cintanya Tuhan, ya. Makanya apa? Ayo kita jangan jadikan cintanya Tuhan itu bertepuk sebelah tangan, ya. Bahkan ditegaskan apa? Kalau kita saja itu tidak bisa mencintai saudara kita, yo bagaimana mungkin kita bisa mencintai Tuhan yang itu sifatnya nggak kelihatan. Makanya apa? Untuk agar kita itu bisa mencintai Tuhan, ayo kita berusaha mencintai yang sifatnya itu bisa dilihat. Terutama apa? Kita mencintai sesama manusia. Ya, manusia kan nampak, bisa kita sentuh, bisa kita gauli. Ayo kita cintai mereka. Biar apa? Biar kita bisa mencintai sesuatu yang tidak nampak, yaitu adalah Tuhan. Karena Isa Al-Masih itu menegaskan, barang siapa kok tidak bisa mencintai saudaranya, ya tidak mungkin dia tidak bisa mencintai Allah yang tidak bisa dilihat. Ada juga jika ada orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Artinya apa? Kita nggak boleh menjadi manusia yang pelit, ya. Karena basisnya cinta, ya. Cinta itu kan yang diharapkan bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk dia yang kita cintai. Dan kita itu tidak mengharap balasan dari orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai itu menginginkan baju kita, ayo kita berikan baju yang terbaik kita untuk si dia. Kalau kok kita bisa mencintai semua manusia, maka kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Tidak hanya baju kita, melainkan bahkan seluruh hidup kita, seluruh kebaikan-kebaikan kita bisa berikan kepada mereka. Ada juga yaitu berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam darimu. Jadi apa? Kita nggak boleh yang namanya sombong, ya. Kalau ada orang yang itu minta tolong kepada kita, kita harus siap menolongnya. Kalau ada orang yang itu meminjam uang misalkan, tapi nggak boleh ya meminjam istri, nggak boleh meminjam cewek, kita nggak boleh. Misalkan minjam motor, minjam mobil, boleh ya. Tapi kalau ada teman mas, pinjam istrinya dong, wah itu bahaya. Mas pinjam ceweknya dong, itu bahaya. Maksudnya apa? Kalau ada manusia lain minta sama kita, ayo kita berikan yang terbaik untuknya. Baik itu meminta pertolongan atau meminjam sesuatu, ya. Makanya di awal tadi, untuk agar kita itu bisa membangun kerajaan Allah, makanya apa, kita harus membangun diri kita sendiri untuk menjadi manusia, karena manusia adalah citranya Allah. Ada juga yaitu engkau telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu telah mengikuti Tuhanmu, yaitu apa? Yaitu seperti halnya yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat
dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi apa? Kalau manusia itu citranya atau gambarannya Allah, ya, maka ayo kita harus mirip dengan Allah. Sebagaimana orang sufi, kita harus takholak bi akhlakillah. Jadi kita jangan mencintai orang yang mencintai kita saja. Kita jangan berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita saja. Tapi apa? Orang yang itu baik dan orang yang itu tidak baik harus kita perlakukan secara sama. Harus kita berikan yang itu sama. Kita nggak boleh yang namanya diskriminasi. Hari ini kan kita melakukan yang terbaik itu kan hanya untuk organisasi kita, hanya untuk madhab kita, hanya untuk agama yang itu sama, apalagi hanya karena kita sektenya sama. Tapi Isa Al-Masih menegaskan, ayo kita cintai sesama, berbuat baik sesama manusia, walaupun itu adalah musuhmu. Kalau kita sudah demikian, artinya kita itu sudah mengikuti Allah. Allah itu menerbitkan matahari tidak hanya untuk orang yang bertakwa saja, melainkan untuk semua manusia, baik itu yang baik maupun itu yang jahat. Dan Allah ini menurunkan hujan, yang air ini turun dari atas langit, yang itu tidak hanya untuk orang baik saja, bahkan orang yang tidak baik pun juga merasakan air hujan, ya. Artinya apa? Artinya ayo kita tadi takholak bi akhlakillah. Kita cintai semuanya. Sebagaimana Tuhan itu mencintai makhluk-makhluknya yang ada, yang itu tidak hanya orang baik, bahkan orang yang belum baik, Allah pun juga sudah mencintainya. Ada juga yaitu apabila engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, lalu apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila engkau hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada orang yang berbuatan baik? Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Ya, ini ada hubungannya dengan tadi. Kalau kita hanya mencintai orang yang itu mencintai kita, atau kita melakukan perbuatan baik yang itu hanya organisasi kita, yang itu hanya sektenya sama kita, ya. Lalu bedanya kita dengan pemungut cukai itu bedanya di mana, ya? Pemungut cukai pun juga sama, mereka mencintai yang itu mencintai dia. Pemungut cukai itu berbuat baik, yang itu berbuat baik, yang itu orang lain berbuat baik kepadanya. Kalau kok kita basisnya hidup kok demikian, mencintai orang yang itu mencintai kita, ya kita nggak ada bedanya orang pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Loh, orang ateis itu kan moralnya baik, bisa mencintai yang itu istrinya, yang itu anaknya, yang itu saudaranya, yang itu temannya. Loh, kalau kita hanya sebatas itu, lalu bedanya kita yang beriman sama orang ateis itu bedanya mana? Ya, makanya apa? Kita harus lebih jauh dari itu. Tidak hanya mencintai saudara kita, tidak hanya mencintai anaknya Pak Lurah, misalkan. Tidak hanya mencintai anaknya Pak Yai, tapi apa? Mencintai semuanya anaknya Pak Yai, misalkan. Lah, baru di situ kita bisa mirip dengan Tuhan yang itu tadi bisa menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, yang itu untuk semua makhluknya, untuk semua manusia. Ada lagi. Mengapakah engkau melihat duri di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan duri itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Artinya apa? Kita jangan melihat orang lain sebelum kita melihat diri kita sendiri, ya. Kita hari ini kan sulit untuk muhasabah diri, sulit untuk refleksi diri, ya. Kita hari ini kan sering melihat orang lain, melihat kesalahan orang lain, padahal kita itu masih salah. Kita sering melihat
keburukan orang lain padahal kita itu buruk. Kalau kita itu kok masih buruk, bagaimana kita bisa mengambil duri yang ada di mata saudara kita, ya? Padahal di dalam diri kita itu masih ada balok yang harus kita urusi, yang harus kita perbaiki. Makanya apa? Ayo kita perbaiki diri kita, fokuslah di situ menjadi orang yang high value man, manusia yang bernilai. Kalau kita sudah sukses, baru kita memperlakukan orang, baru kita melihat orang. Kita jangan sibuk melihat kesalahan orang, tapi apa? Sibuklah introspeksi diri. Who am I? Man arofa nafsahu. Biar apa? Biar nilai kemanusiaan kita itu semakin hari semakin baik. Oke, ada juga yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini sama hubungannya dengan tadi. Adanya kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Tadi kan basisnya cinta. Kalau kita kok ada cinta, artinya nggak ada kebencian. Karena apa? Satu-satunya yang itu tidak ada bandingannya di dunia ini, itu hanyalah cinta. Ya, kebenaran itu ada bandingannya, yaitu kejahatan. Cantik itu ada tandingannya, yaitu jelek misalkan. Laki-laki ada tandingannya, yaitu perempuan. Tapi ada satu yang itu tidak punya bandingan, yaitu adalah cinta. Kalau di dalam jiwa kita ada cinta, maka tidak ada kebencian, tidak ada yang namanya kejahatan. Selama kok kita masih memperlakukan jahat kepada orang lain, ya artinya kita belum ada cinta. Makanya Imam Syafi'i itu menegaskan, orang yang benci itu sama seperti halnya dirinya meminum racun, ya. Tapi pengen orang lain itu yang mati, padahal yang meminum racun itu dirinya. Tapi mengharapkan orang lain itu mati. Ya bagaimanapun yang mati itu adalah kita selama kita masih ada benci. Yang ketiga itu sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, kenapa kok demikian? Biar surga kerajaan Allah itu bisa wujud, bisa kita bangun. Selama masih ada kejelekan, masih ada peperangan, ya baik itu secara individual maupun secara universal, ya bagaimanapun kerajaan Allah, kerajaan surga belum bisa kita bangun, ya. Yang terakhir yaitu saudara-saudaraku terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah hak Tuhan, sebab tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut balasan. Ya, kita yang manusia, walaupun tadi kita khalifatullah, kita nggak boleh menuntut balasan sama orang lain. Karena yang boleh membalas itu adalah Allah. Allah itu yang punya hak prerogatif yang itu membalas hambanya, membalas manusia. Jadi kalau ada manusia yang itu perilakunya jelek sama kita, jangan kita balas, tapi apa? Serahkan pada Allah, ya. Serahkan semuanya pada Allah karena Allah yang punya hak khusus untuk membalasnya. Hari ini biasanya kita kan sibuk menjustifikasi, kamu kafir, kamu apalagi murtad, kamu dan lain sebagainya. Padahal kita tidak punya hak untuk itu. Yang punya hak itu hanya Allah. Yang punya hak prerogatif. Karena apa? Jiwa kita yang mengetahui itu adalah Allah. Itulah semuanya dari awal tadi. Itulah yang disebut teologi cinta dan kasih. Baru kita masuk ke happiness, kebahagiaan. Ini adalah pidatonya Isa Al-Masih waktu di bukit. Jadi waktu di bukit itu sama sahabat-sahabatnya termasuk muridnya yaitu sahabat Hawariyun, ya. Yesus ini memandang murid-muridnya kemudian berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang memiliki kerajaan Allah." Maksudnya apa? Orang miskin itu akan memiliki kerajaan Allah karena orang miskin ini tidak banyak ditanya oleh Allah karena orangnya nggak punya. Berbeda orang yang kaya, punya istri 5, punya mobil sport apalagi.
punya perusahaan ini, punya ini dan ini, ya, itu akan sulit mendapatkan kerajaan Allah. Karena apa? Harus melewati yang namanya hari pembalasan dulu. Sedangkan orang miskin itu dikabari kabar gembira atau kabar yang membahagiakan oleh Yesus, berbahagialah. Kamu jangan bersedih dalam keadaan miskin, karena kamulah yang akan mendapatkan kerajaan Allah. Karena apa? Karena hisapmu itu sedikit, hisapmu itu enggak lama. Ya, makanya apa? Ayo kita menjadi orang miskin, bukan miskin hati. Ya, artinya apa? Kita punya kekayaan sebagaimana orang sufi, tapi hati kita enggak terikat. Hati kita terikatnya hanya Allah. Disitulah kita akan mendapatkan kerajaan Allah. Yang kedua apa? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka itu akan dihibur. Jadi jangan bersedih, jangan galau, jangan cemas, ya. Jangan stres dan lain sebagainya. Kalau hidup kita ini sudah baik, ayo kita bahagia, jangan galau, ya. Kalau kita galau, ya, kita akan dihibur oleh Allah. Allah langsung yang itu menghibur kita. Makanya kita harus bahagia. Makanya teman-teman misalkan lagi diputus sama ceweknya, atau yang cewek diputus atau diduakan sama cowoknya, dan saat itu kok lagi bersedih, ingatlah Allah. Ingatlah Allah, karena Allah sendiri itulah yang menghibur hambanya. Maka berbahagialah. Ada juga yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi bumi ini itu diserahkan oleh Allah untuk manusia. Mereka manusia yang punya kelemah lembutan, manusia yang tidak punya kebencian, manusia yang tidak keras, manusia yang tidak egois. Itulah mereka yang punya, yang memiliki bumi. Maka kita harus bahagia menjadi orang yang lembut. Makanya dalam basisnya Isa tadi, basisnya itu cinta. Kalau kita itu sudah mencintai semua manusia, pasti perilaku kita itu baik, perilaku kita itu pasti lemah lembut kepada semua manusia, karena semua manusia sudah kita cintai. Ada juga yaitu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita harus lapar dan haus akan ilmu. Ya, satu-satunya kerakusan yang itu dibolehkan oleh Allah itu adalah rakus pada ilmu pengetahuan, rakus pada kebenaran. Makanya apa? Kita jangan berhenti belajar. Kita harus curiosity and wonder. Rasa ingin tahu kita itu harus besar. Takjub kita pada kebenaran itu harus besar. Ya, kalau kok kita itu senantiasa lapar dan haus akan kebenaran, maka yang memuaskan kita itu adalah Allah. Maka kita harus bahagia dan kita nggak boleh berhenti mencari ilmu, mencari hasanah yang ada. Ada juga yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Ya, kita sadar bahwa Isa Al-Masih itu orangnya kasih sayang, orangnya itu pemurah. Ayo kita ikuti, ayo kita teladani. Yang kemarin mungkin kita itu masih egois, masih marah-marah, ayo kita menjadi orang yang murah hatinya. Kalau kita sudah demikian, kita akan bahagia. Karena apa? Karena kita akan memperoleh kemurahan Allah. Ya, jadi ayo kita bermurah hati, biar Allah bisa bermurah hati kepada kita. Selanjutnya yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi selama kita hatinya kok masih kotor, ya kita tidak akan bisa membangun kerajaan Allah. Kita tidak bisa membangun kerajaan surga. Makanya ayo kita sucikan hati kita, ayo kita tazkiyatun nafas, biar kita manusia yang itu bisa menjadi citranya Allah. Ya, kalau hati kita itu sudah suci dan bening dan bercahaya, kita akan bisa melihat Allah. Itulah kebahagiaan, itulah kegembiraan. Ada juga yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Ya,
Ayo kita menebar cinta, menebar kedamaian. Biar kita itu dipanggil anaknya Tuhan, anaknya Allah. Oke, itu yang disebut kebahagiaan. Jadi ini adalah kalimat-kalimat waktu Nabi Isa Al-Masih itu berpidato di atas bukit. Kita lanjutkan. Ada juga yaitu barang yang kudus atau barang yang sakral, barang yang suci. Di dalam Matius itu disebutkan, jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu berbalik mengoyak kamu. Ya, jadi kamu itu harus menyadari ada orang yang itu sulit menerima kebenaran, sulit menerima kebaikan. Yo jangan berikan kebaikan kita kepada mereka daripada kita itu dikritik oleh mereka, daripada kita itu dianggap sombong. Itu sebagaimana kita memberikan kebaikan kita kepada anjing dan kepada babi, ya. Jadi tidak mau menerima, malah apa? Malah berbalik mengoyak kita. Artinya apa? Ayo kebaikan kita diberikan kepada orang yang itu mau menerima kebaikan. Ya, biasanya kalau orang itu mau membuka akal dan pikirannya, siapapun itu orang, pasti akan mau menerima barang yang kudus, mau menerima hikmah, mau menerima kebaikan. Kok ada orang tidak mau menerima kudus, artinya akalnya itu sudah tertutup, hatinya itu sudah mati. Dan jangan berikan barang yang suci ini kepada mereka. Ya, karena apa? Karena mereka itu sudah menutup hati dan akalnya. Jadi kebaikannya itu sulit masuk ke dalam pikiran akalnya. Maka berikanlah barang yang berharga atau mutiara itu, berikanlah pada orang yang mau menerimanya. Itu ya, itu barang yang kudus. Terakhir, kita masuk ke metafor, ya. Jadi ada metafor domba yang hilang. Saya sederhanakan ya. Jadi teman-teman bayangkan, seandainya ada seorang pengembala atau seorang pemilik kambing yang kambingnya ini jumlahnya 100. Dan sang pemilik kambing ini setiap pagi sampai siang ya, itu mengembalakan kambingnya ke hutan atau ke taman dan lain sebagainya biar kambingnya itu bisa makan. Tapi nanti ketika sore harinya, sang pemilik kambing ini menggiringnya dimasukkan ke dalam kandang, ya. Dan sang pengembala ini menghitungnya waktu sore itu. Ternyata kambingnya jumlahnya itu 99 dan ada satu kambingnya yang itu tidak masuk ke kandang atau istilah lain itu tersesat. Coba teman-teman bayangkan, itu rasanya sang pemilik kambing itu kecewa luar biasa, ya. Hanya ada satu kambing saja yang tersesat, tapi merasa kehilangan, merasa ada yang kurang lengkap, yang mulanya 100 sekarang kok hanya 99. Akhirnya sang pemilik kambing ini meninggalkan kambing yang jumlahnya 99 dan sang pemilik kambing ini sendirian mencari ke hutan satu kambing yang tersesat. Ya, saat ketemu di tengah hutan satu kambing itu, sang pengembala ini apa? Bahagianya luar biasa, tidak sebanding kebahagiaannya waktu menghitung kambingnya yang jumlahnya 99. Ya, jadi teman-teman karena ini metafor, sebenarnya ingin mengatakan apa? Allah itu tidak ingin hambanya itu tersesat, tidak ingin jauh dari hambanya, ingin senantiasa dan selalu ingin berdekatan dengan hambanya. Kalau ada satu hambanya yang tersesat, ya, Allah itu selalu mencarinya. Mana sih si Reza ini? Mana sih si anaknya Pak Lurah ini? Mana sih anaknya Pak Yai? Selalu ingin mencarinya kalau ada yang hilang. Sebagaimana pengembala tadi, kalau ada yang satu yang hilang, itu dicari mati-matian. Sampai malam hari sampai ketemu. Nanti saat sampai ketemu, ya, kebahagiaannya itu melebihi kebahagiaan ketika apa menghitung
kambing yang jumlahnya 99. Ini kita bisa membayangkan hari ini kan kita benci sama orang ateis, orang kafir, orang murtad dan lain sebagainya. Kita menganggapkan mereka orang tersesat, orang yang sudah tidak sejalan dengan kita. Loh, itu seandainya kita mengikuti metafor ini, Allah itu sedang mengejar mencari mereka, orang ateis, orang yang kafir. Nanti ketika mereka itu sudah kembali, Allah itu bahagianya luar biasa, tidak sebanding kebahagiaannya ketika Allah itu memiliki kita. Bisa juga, ya. Makanya apa? Kita nggak boleh menyesatkan orang lain. Kita nggak boleh yang namanya menjelek-jelekan orang lain seperti halnya tadi, ya. Kita harus bisa menjadi hujan dan matahari yang itu untuk kebaikan semuanya. Oke, itu dari Isa Al-Masih. Jadi hari ini adalah tema spesial untuk memperingati hari Natal, yaitu penghormatan kita pada saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan di balik itu kita mempelajari kasanah-kasanah yang itu di agama Kristen sekaligus teologi cinta kasih yang itu diajarkan oleh Isa Al-Masih. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.